Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan pelajari mengenai permainan bola besar. Masuk kepada materi intinya setelah minggu atau pertemuan kedua kemarin, kita membahas untuk awal pembelajaran itu mengenai pemanasan. Pada intinya seperti itu. Tetapi sebelum ke materi inti tentang bola besar, saya ingin membahas atau mengevaluasi dari hasil pembelajaran pertemuan kedua kemarin. Kendalanya yang pertama untuk pertemuan kedua, yang pertama adalah masih banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Sekitar yang masuk adalah sekitar 80% dan 20% masih belum masuk. Itu angka yang cukup besar menurut saya. Dan yang tidak mengumpulkan tugas atau yang belum mengerjakan tugas kepada saya pembelajaran PJOK itu kendalanya mungkin bermacam-macam. Tetapi saya sarankan, saya sudah menyediakan materinya secara luar jaringan. Jadi untuk kalian yang tidak bisa daring seperti pertemuan sekarang, jadi diharapkan kalian bisa meminta bantuan teman yang terdekat ataupun bisa langsung ke sekolah, karena saya menyediakan materinya dalam bentuk modul seperti itu. Terus kendala yang berikutnya, ada beberapa teman kalian yang mengirim pesan kepada saya bahwasanya tugasnya telah dikirim, tapi setelah saya lihat belum ada nama dia di kotak masuk untuk tugas di aplikasi Google Classroom. Mungkin kalian ketika mengirimkan ada kendala sinyal ataupun yang lainnya. Pastikan untuk di Google Classroom ada laman yang di situ terdapat tandai sebagai selesai setelah mengerjakan tugas dan melihat reviewnya, melihat tayangannya. Untuk yang minggu kemarin bukan tayangan, bukan video sebetulnya, tapi rekaman. Jadi saya kirim rekaman, tapi terbaca oleh Google-nya sebagai video. Jadi untuk bisa melihatnya adalah dengan cara di-download terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya juga mengantisipasi hal tersebut. Saya gunakan video ini yang saya tayangkan di YouTube dan bisa kalian akses semuanya. Mungkin untuk YouTube kalian lebih bisa menggunakannya dibanding dengan Classroom. Jadi tugas-tugasnya kalian belum tandai sebagai selesai, maka pada saat saya lihat tugasnya belum masuk kepada saya. Bagi kalian yang merasa sudah, coba lihat lagi apakah tandai sebagai selesainya sudah diklik atau belum. Itu yang Classroom. Terus yang berikutnya, kebanyakan cukup besar sekali kalau saya lihat, yaitu 60% lah. 60% kebanyakan di antara kalian mengerjakannya dengan asal-asalan. Karena mungkin rekamannya tidak bisa diputar, maka kalian buka saja, langsung dibuka untuk laman pertanyaannya. Terus kalian isi dengan apa yang menurut kalian betul. Padahal kalau misalkan kalian tidak mendengarkan apa yang saya rekam dan saya putarkan untuk kalian pembicaraannya, maka tidak akan mungkin kalian bisa mengerjakan kalau misalkan tidak kebetulan betul jawabannya. Karena semua isinya ada di dalam percakapan yang saya rekam. Jadi untuk sekarang juga, khusus untuk sekarang, diharapkan kalian menyimak dan menontonnya itu sampai dengan selesai. Kalau misalkan videonya atau tayangannya
ditonton dengan semuanya sampai selesai, maka sudah pasti jawabannya pun akan 100% benar. Kalau saya hitung dari keseluruhan siswa, pertama yang masuk itu ada sekitar 200 orang. Ya, 200 siswa yang masuk. Dan saya lihat ada hanya sekitar 5 orang yang jawabannya itu 100% benar. Kenapa? Karena dia menyimak pembicaraan yang saya rekam dan saya tujukan untuk kalian, seperti itu. Nah, sekarang juga kalau misalkan tidak menyimak sampai selesai, maka jawabannya pun saya jamin tidak akan 100 nilainya. Dan setiap pertemuan itu ada nilai-nilai yang harus kalian dapatkan. Terus berikutnya, tidak menyimak rekaman tadi sudah. Berikutnya adalah masih mengandalkan aplikasi WhatsApp. Nah, padahal dalam aplikasi Classroom itu ada forum yang bisa kalian tujukan untuk pertanyaan atau untuk percakapan, yang pada intinya percakapan untuk pada saat pembelajaran sedang dimulai, seperti itu. Jadi jangan pakai WhatsApp, tapi pakai forum yang ada di Classroom. Kalau pakai WhatsApp otomatis nanti ditujukannya kepada wali kelas, baru ke guru mapel. Tapi kalau misalkan langsung ditanyakan di forum dan pada jam pelajarannya, sudah pasti yang buka adalah guru mata pelajarannya, bukan wali kelasnya. Dan insya Allah akan langsung dijawab kalau misalkan pada jam pelajarannya. Kecuali kalau kalian tanyakan di luar jam pelajarannya, misalkan jam pelajarannya jam 9, tapi kalian bertanya jam 3 sore, tidak akan dijawab langsung. Seperti itu. Jadi diharapkan kalian ketika jam pelajarannya harus stay pada classroom yang ada dan telah dijadwalkan. Seperti itu. Pada materi permainan bola besar, yang pertama adalah permainan sepak bola. Pernahkah kalian melihat tayangan di televisi bagaimana permainan itu dimainkan? Ya, permainan itu sangatlah digemari oleh masyarakat. Permainan ini sangat mengandalkan keuletan dan kelincahan kaki untuk memainkan sekulit bundar. Untuk bisa melakukan atau memainkan permainan ini, kalian terlebih dahulu harus mengetahui beberapa teknik dari permainan sepak bola yang kita akan bahas pada pembelajaran sekarang. Untuk tekniknya, beberapa di antaranya, yang pertama adalah memberikan bola atau passing, menendang bola atau kicking, menyapu bola atau sliding, menyundul bola atau heading, menghentikan bola atau stopping, atau menangkap bola, goalkeeping, dan melempar bola atau throw in. Pada pembelajaran sekarang, kita hanya akan membahas dua teknik. Yang pertama adalah kicking atau menendang bola. Yang kedua adalah stopping atau menghentikan bola. Untuk menendang bola bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama bisa menggunakan kaki bagian dalam. Cara yang kedua bisa menggunakan punggung kaki. Untuk teknik yang kedua itu stopping. Stopping sendiri bisa menggunakan kaki bagian dalam, bisa menggunakan telapak kaki.